Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Rumanes Prasetyo, masih dalam rangkaian tutorial tentang Excel ya. Baik itu mengenai pemecahan kasus maupun tutorial-tutorial yang lainnya. Selamat pagi kawan-kawan. Sabtu pagi ya, tanggal 25 Juli 635 ya, sambil ngopi-ngopi dikit kita buat tutorial ya. Dan tutorial ini terinspirasi dari masukan beberapa kawan yang sudah membuka channel YouTube saya. Jadi jika rekan-rekan ke YouTube dan membuka YouTube-nya kemudian mengetikkan search-nya adalah Heru Monas kemudian filter, di sini saya sudah membuat sebuah tutorial yang membahas mengenai dynamic array formula, yaitu dengan formulanya filter. Tetapi ada beberapa masukan buat dari rekan-rekan yang mengatakan bahwa tutorial saya yang ini videonya gambarnya tidak jelas atau blur. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir dan memberikan masukan juga terkait tutorial saya yang ini. Jadi tutorial ini adalah perulangan dari apa yang sudah saya sampaikan di sini, sehingga nanti bisa dilihat dengan lebih jelas ya. Jadi buat rekan-rekan yang belum menonton, nanti bisa menonton video tutorial saya terkait filter ini yang akan saya buat di sini ya. Kemudian buat rekan-rekan yang nanti sedikit bingung mungkin kenapa kok Excel saya tidak bisa atau tidak ada formula filternya, rekan-rekan juga bisa lihat di channel YouTube saya. Ketikkan di sana Heru Monas kemudian apakah, nanti akan muncul ini ya. Salah satu hasilnya adalah ini adalah tutorial saya yang bahas untuk melihat apakah Excel kita sudah support untuk dynamic array formula. Sebenarnya saya kasih tahu bahwa untuk dynamic array formula ini adalah yang saya tahu sejauh ini masih ada di Excel 365, dan array formula ini juga baru dirilis di bulan Juli ini ya, jadi masih fresh. Kalau nggak salah kemarin tanggal 20 Juli baru dirilis untuk semua Excel 365. Yang sebelumnya dynamic array formula ini hanya di deploy atau disebar hanya untuk kalangan tertentu di MVP-nya Excel, dan sekarang sudah bisa kita nikmati atau kita coba praktekkan. Jadi nanti buat rekan-rekan yang sudah mempunyai Excel 365 dan ternyata belum support untuk 36 formula dynamic array-nya, bisa lihat di tutorial saya yang lain, yaitu untuk mengupdate di Office 365 nya. Jadi bisa support untuk exclude, filter maupun sort dan fitur-fitur dynamic array yang lain. Kita langsung saja ke Excel, kita buat sebuah blank workbook ya. Sekilas saja, jika kita mempunyai sebuah data seperti misalnya saya, kemudian kamu, kemudian dia, kemudian kita, seperti ini. Saat kita sudah mempunyai Excel 365 yang sudah support untuk dynamic array formula, saat saya ketikkan sama dengan dan saya blok data seperti ini, saya tekan enter, akan menghasilkan semua data yang sama persis seperti apa yang kita buat. Akan tetapi jika Excel kita belum support, maka hanya akan menampilkan error ya. Jadi tanda biru di sini ada tanda spill, dan apa itu spill rekan-rekan bisa buka di channel YouTube saya dan belajar mengenai apa itu spill ya. Silahkan dicari di sana. Oke, kemudian untuk melihat apakah kita mempunyai formula filter, kita cek saja di sini, misalnya sama dengan kita tuliskan saja filter, dan di sana kita sudah mendapati formula filter, karena memang saya di sini sudah mengupdate Excel 365 saya, dan saya sudah bisa memanfaatkan dynamic array-nya. Oke, kita langsung saja ke formula filter. Formula filter parameternya ada 3, yaitu array. Array itu seperti biasa atau kebanyakan formula Excel ada sumber datanya atau data yang akan kita olah. Kemudian include. Include di sini adalah kolom atau kriteria yang akan kita jadikan acuan. Jadi namanya filter kan berarti ada satu data besar yang ditampilkan, kemudian kita hanya ingin menyaring beberapa data saja yang sesuai dengan kriteria kita. Jadi di include inilah kita masukkan kriteria. Kemudian parameter ketiga adalah FMT. FMT itu maksudnya adalah saat kita menanyakan kepada filter, saya ingin data X dari tabel A misalnya. Jika si Excel tidak bisa menemukan data tersebut, maka yang ditampilkan adalah parameter MT yang ada di sini.
Oke, kita langsung saja ke praktek. Jika ngobrol seperti ini mungkin tidak memberikan gambaran yang jelas ya, jadi saya hapus dulu. Saya membuat sebuah data dulu, misalnya saya membuat nama, kota ya, misalnya nilai, seperti ini. Kita buat yang sederhana dulu, 3 kolom, misalnya saya kasih ini aja, terus kemudian saya paste di sini, kemudian saya kasih nama saja Heru biar agak banyak datanya ya, Monas, kemudian Excel, kemudian belajar, kemudian bersama, apa lagi ya, semoga, kemudian bermanfaat ilmunya, seperti ini gitu aja lah. Jadi kita buat provinsi saja ya, bukan kota di sini, provinsi. Misalnya di sini saya isi dengan Bali, bawahnya saya isi dengan Jatim, kemudian bawahnya saya isi dengan Jateng. Oke, seperti ini aja ya. Oke, untuk nilai saya generate random saja nilainya. Bikin berapa ya, 5 sampai 10 saja ya, seperti ini. Kan enter, kita klik dan drag ke bawah, saya Ctrl C untuk mengcopy. Untuk menghilangkan formulanya saya klik kanan, kemudian paste value. Oke, ini adalah tabel data kita ya, saya copy dulu, nanti kita gunakan di tutorial yang setelah ini ya. Saya klik kanan, kemudian paste value saja juga. Oke, kita fokus dulu di sini, di data yang ada kita di sini ya. Nah, kita coba membuat sebuah filter di sini ya. Kita ketikkan saja di sini filter. Oke, array. Formula parameter pertamanya adalah array. Array ini adalah data yang akan kita olah. Data yang kita olah adalah satu tabel di sini. Oh iya, sebelum saya menjelaskan penggunaan filter, saya akan membahas sedikit terkait apa sih gunanya filter ini ya. Jadi begini, yang sudah saya praktekkan dan sejauh pengalaman saya untuk filter ini lebih kepada VLOOKUP dengan banyak hasil. Jadi jika rekan-rekan sudah familiar dengan formula VLOOKUP ya, dengan VLOOKUP seperti ini ya, VLOOKUP hanya bisa menampilkan satu hasil. Jadi jika ternyata di sana ada banyak hasil, misalnya kita mencari Bali di sini ya, saya praktekkan dulu. VLOOKUP, lookup value-nya adalah misalnya saya taruh di I1 di sini ya. Kemudian tabel array-nya adalah ini ya, misalnya seperti ini. Kemudian indeks kolomnya adalah 1, 2, nomor 2. Kemudian kita cari yang ini indeks kolomnya adalah 2, kemudian kita pilih yang exact match, tutup kurung, saya tekan enter. Hasilnya ini saya tulis Bali dulu ya, ini NA karena saya emang belum mengisikan kriteria di sini. Saya warna dulu Bali seperti ini, maka akan menampilkan angka 7. Dan VLOOKUP pada apa ya, pada bawaannya, dari bawaannya si VLOOKUP ini hanya bisa menampilkan satu hasil. Bisa kita lihat di sini Bali sebenarnya ada 3 data, dengan di sini juga ada 3 nilai yang bisa disajikan, tapi VLOOKUP hanya menyajikan angka pertama yang dia temukan. Nah, formula filter di sini lebih kepada pencarian data yang bisa menghasilkan lebih dari satu item seperti ini. Dan dengan VLOOKUP kita hanya bisa menampilkan satu kolom. Dengan filter kita bisa menampilkan satu tabel, baris tabel ya, bukan hanya satu kolom yang kita cari, misal kolom nilai saja atau nama saja atau provinsi saja. Oke ya, kita lanjut ke filter. Kita tetap pakai Bali sebagai kriterianya. Saya klik di sini, kemudian klik sama dengan, saya tuliskan filter, array-nya adalah ini ya, kita blok saja seluas ini ya. Kemudian include, seperti saya bilang tadi, include adalah kriteria dari apa yang akan kita cari. Akan tetapi include ini membawa 2 syarat. Yang pertama adalah kolom mana yang akan kita cari kriterianya, kemudian kita tuliskan kriterianya.
Jadi semisal di sini saya mencari kolom provinsi ya, dengan nama Bali, saya bisa menuliskan atau mengklik dan drag, klik dan blok seperti ini untuk kolom provinsi. Kemudian untuk kriterianya seperti apa, kita tuliskan sama dengan, kita tuliskan boleh menuliskan Bali seperti ini, boleh juga dengan referensi pada satu sel seperti ini. Saya klik pada sel I1 di sini. Kemudian parameter ketiga adalah FMT. Jadi kita lewati dulu untuk FMT ini ya, biar rekan-rekan bisa memahami dulu hasil dari filter yang sangat sederhana ini. Saya tutup kurung dan saya tekan enter, amati yang terjadi. Hasilnya adalah terspill adalah melebar ya untuk hasilnya. Dan amati di sini juga saat saya mengambil kolom provinsi, kolom nama pun juga bisa dicantumkan. Maaf, berbeda dengan VLOOKUP yang hanya bisa mencari data pada kolom sebelah kanannya dari kriteria yang ditampilkan, jadi tidak bisa menampilkan dari yang di kiri. Merdeka tanahku negeriku. Jadi ini sekarang zamannya sekolah daring ya. Ini anak saya di luar masih absen untuk melakukan sekolah secara online. Pertama adalah menyanyikan lagu kebangsaan ya, itu masalah lain. Saya senang mendengar lagu kebangsaan. Baik, ini adalah hasilnya. Kita juga bisa merubah untuk kriterianya, bisa saya ganti di sini dengan Jatim. Amati yang terjadi, tekan enter, hasilnya pun akan terexpand atau tercover keseluruhan data. Jadi jika Bali tadi ada 3 data, saat kita tuliskan Jatim juga ada 4 data, saat tuliskan Jateng mungkin ada 5 data nih ya, 1 2 3 4 ya, betul. Kita coba saja, berhentinya di sini ya, di kolom di sini ya, di kolom di baris nomor 6. Karena tapi saat kita tuliskan Jateng, hasilnya pun akan terexpand atau bertambah, sekarang berada di baris ke-7. Jadi keunggulan dari si filter ini adalah menampilkan banyak data dari satu sumber data tabel dengan banyak hasil. Kalau saya bilang ini formula yang lebih powerful dibandingkan dengan si VLOOKUP. Akan tetapi tergantung kebutuhan juga ya teman-teman ya. Oke, kita sudah memahami bagaimana cara kerja si filter dengan mengambil data dari satu tabel, kemudian kita tambahkan kriteria di sana dengan sebelumnya menuliskan kriteria ya. Sekarang kita melangkah pada bagaimana jika data yang dicari di sini tidak ditemukan. Misal di sini hanya ada Bali, Jatim, dan Jateng. Misal di sini kita tuliskan Jabar, seperti apa yang tampil? Seperti ini ya. Saya tekan enter. Hasilnya adalah calc. Calc ini adalah salah satu error yang ada di dynamic array, dan ini menunjukkan bahwa apa yang dicari di sana tidak ditemukan. Jadi jika kita mencari satu data di tabel dan kita menggunakan formula filter dan ternyata hasilnya calc, teman-teman sudah langsung tahu bahwa oh ternyata data di sini tidak ditemukan. Jadi daripada kita menampilkan error yang berkata atau bertuliskan calc di sini dan tidak bisa dipahami yang membaca spreadsheet kita atau laporan Excel kita bisa menambahkan parameter ketiga di filternya. Jadi saat saya edit untuk filternya di sini ya, formula filternya, parameter ketiga kita adalah FMT. Jadi kita tuliskan saja di sini jika formula atau hasil yang kita cari tidak ditemukan, kita tulis saja di sini data tidak ditemukan. Tekan enter, ya hasilnya akan persis seperti apa yang kita tulis pada parameter ketiga. Jadi jika kita kembalikan ke Bali, hasilnya akan seperti ini. Kita tulis Jatim, hasilnya seperti ini. Kita tulis Jateng, hasilnya seperti ini, persis seperti apa yang ada di tabel. Kemudian saat kita ketikkan value yang tidak bisa ditemukan oleh filter, misalnya Kaltim misalnya ya, tekan enter, hasilnya adalah data tidak ditemukan. Jadi sebenarnya ini filter ini cukup, kalau saya bilang bukan hanya cukup sih, sangat-sangat powerful untuk mencari satu data di tabel ya. Oke, kita lanjutkan. Kita kembali ke kriteria yang sudah ada, misalnya Bali, tekan enter. Nah, buat rekan-rekan yang sudah belajar mengenai spill,
tentu sudah paham apa itu spill. Nah, jika yang belum belajar silahkan buka tutorial saya terkait spill ya, silahkan dicari di channel YouTube saya. Sekarang kita coba menuliskan satu data ya, misal kita ganti ini dengan Jateng. Amati di sini hasilnya adalah antara I2 ya sampai K7 di sini ya. Bagaimana misal ini ya, ini saya delete dulu sehingga hasilnya tidak ditemukan. Bagaimana semisal di sini saya tuliskan satu data asal seperti ini, atau data sekedar data gitu aja ya, sekedar data. Jadi kenapa saya menuliskan ini? Saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman bahwa saat kita menuliskan satu kriteria di sini dan hasilnya terspill sampai di sini misalnya dengan sudah ada data di tengah-tengah sel yang ada yang akan terspill, bagaimanakah hasilnya? Kita coba ya. Misalnya saya tulis ini Bali, tekan enter, hasilnya adalah spill. Kenapa? Karena kita lihat di sini pada rin spillnya yang berwarna biru di sini, di dalamnya sudah ada data yang kita tuliskan. Jadi si Excel sebenarnya memberitahu kita bahwa saat terjadi error dengan nama spill seperti ini, Excel memberitahu kita bahwa saya nggak bisa loh menuliskan hasilnya karena range spill saya ada di sini di kotak-kotak biru di sini, sedangkan kamu sudah punya data di range spill saya. Jadi jika nanti rekan-rekan menggunakan formula filter dan menemui error spill seperti ini, berarti apa yang rekan-rekan hasilkan dari formula filter akan menindih atau ada data yang sudah tertulis di range spillnya. Untuk mengembalikannya kita delete saja untuk data yang ada di sini, dan hasilnya pun akan kembali seperti semula dengan range spill yang normal seperti ini ya. Oke ya, kita sudah belajar bagaimana menggunakan filter, kita sudah belajar bagaimana menuliskan kriteria, kita sudah belajar bagaimana cara menampilkan jika data tidak ditemukan, kita juga sudah belajar bagaimana cara mengatasi saat ada error spill ya. Selanjutnya mungkin yang akan kita pelajari adalah mungkin dua hal terakhir ya, bagaimana jika data tersebut berubah. Maksud saya seperti ini, jika kita lihat formula filternya, kita men-state untuk arraynya adalah C2 sini ya, C2 sampai di atau E14 sampai di sini. Bagaimana semisal kita menuliskan data tambahan di bawahnya di sini, misalnya data tambahan, apakah data tambahan ini nanti akan otomatis tercover? Kita coba saja ya, saya lebarkan dikit, saya tulis di sini misalnya Jateng, tekan enter, saya tuliskan di sini misalnya 100, dan kita coba untuk kriterianya kita ubah Jateng apakah tercover. Jadi ternyata karena kita sudah menuliskan di sini range-nya fix di C2 sampai E14, jadi untuk data tambahnya tidak tercover. Lantas bagaimanakah cara kita membuat agar si data tambahan di sini tercover? Yang pertama adalah kita bisa memanfaatkan table style atau fasilitas table yang ada di Excel. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan dynamic name range. Mungkin untuk dynamic name range sedikit lebih advance ya, atau lebih susah untuk dipahami pada rekan yang pemula. Jadi di sini saya sengaja tidak membahas untuk dynamic name range. Saya hanya akan membahas bagaimana cara kita cover data tambahan sini agar otomatis tampil di hasil yang ada di sini dengan menggunakan table style ya. Oke, kita geser ya, saya klik escape, kemudian saya geser ke bawah. Ini adalah tabel yang kita copy di awal tadi ya. Sekarang kita klik dan blok dulu tabelnya, kemudian kita klik pada tab home, kita format dulu sebagai table style ya, format as table, kemudian saya pilih warna yang mana atau style yang mana yang saya sukai, saya pilih yang hijau saja yang adem. Saya centang pada table header karena memang baris pertama dari data saya adalah nama kolomnya, jadi saya centang saja untuk headernya, saya klik OK. Ini adalah data saya, kemudian kita praktekkan lagi untuk filternya. Klik sama dengan filter, arraynya adalah tabel kita, klik saja dan blok seperti ini ya. Oh iya, sorry, saya ulang dulu.
Saat rekan-rekan memformat datanya sebagai tabel tadi di sini, tandai setelah kita selesai memformat as table, tandai di jajaran ribbon tab di sini ada satu tambahan tab, yaitu tab desain. Saat rekan-rekan klik di sini, rekan-rekan bisa lihat di sini adalah tabel name-nya adalah tabel 1. Kita bisa merename tabelnya misalnya dengan tabel saya seperti ini ya, tekan enter tanpa spasi ya. Kemudian kita klik di sel yang ada, kemudian saya ketikkan rumus filter sama seperti tadi ya. Kita klik dan blok datanya. Tandai saat saya blok keseluruhan data seperti ini, yang tampil bukanlah range akan tetapi adalah tabel saya atau nama tabel yang sudah saya buat tadi ya. Kemudian kita tekan koma. Untuk include-nya ini bagaimana kita mengklik dan blok satu kolomnya, satu fieldnya. Ada dua cara. Yang pertama kita bisa mengklik dan blok seperti ini ya, atau kita delete dulu ya. Kita juga bisa mengarahkan kursor kita ke tabelnya, kemudian arahkan pada kolom yang akan kita buat referensinya, tarik ke atas sampai tanda plus putih yang ada di sini saya gerak-gerakan di sini menjadi tanda panah hitam ke bawah ya, seperti ini. Tahu ya tanda bedanya ya, plus kemudian jadi tanda panah bawah. Saya klik seperti ini ya, kemudian kita tuliskan kriterianya sama dengan kita tulis saja misalnya kriterianya saya taruh di 24 sini ya, kemudian tutup kurung tekan enter. Hasilnya adalah calc. Kenapa? Karena saya tidak menemukan kriteria yang dicari. Saya tulis saja di sini misalnya Bali, tekan enter, hasilnya adalah sama seperti yang kita pelajari tadi di atas ya, seperti ini. Oke, kemudian sebentar, jika ini kita ganti dengan Jatim, apakah bekerja? Ya, sama seperti tadi kita tulis dengan Jateng, bekerja juga. Oke, sekarang kita akan mengcover bagaimana saat ada tambahan data di sini. Tanda di sini kriteria saya masih berbunyi Jateng ya, bertuliskan Jateng. Jika kita tambahkan data di sini misalnya data tambahan, tekan enter, belum muncul apapun di sini karena saya belum menambahkan data Jateng di sini. Jadi si filter belum mendeteksi data tambahan yang harus ditampilkan. Nah, tetapi saat saya tambahkan data di sini Jateng, tanda yang terjadi di sini ya rekan-rekan ya, saya tekan enter akan langsung muncul data tambahan. Kan tetapi jika rekan-rekan lihat di sini nilainya masih kosong dan tampil di sini bukan blank tapi dianggap sebagai 0 ya. Saya tambahkan data di sini misalnya 100, tekan enter, akan otomatis terupdate di sini. Kita coba ganti dengan Jatim seperti ini. Bagaimana saat saya menginsert data? Kita coba saja klik insert ya, klik kanan insert, kemudian tambahkan saja di sini data plus ya, seperti ini. Tekan enter, belum berubah karena kriteria masih Jatim dan di sini belum ada kriterianya. Saya tuliskan Jatim, sudah bertambah data plus dan urutannya pun sesuai dengan data yang ada ya. Data plus di atas Excel. Saya tambahkan di sini misalnya 200, tekan enter, hasilnya pun akan tampil seperti ini. Gampang ya. Sekarang kita coba untuk merubah angka yang ada di sini. Misalnya saya buat yang ada di sini saya kalikan 1000 sama dengan 1000, saya kalikan dengan data yang ada di sini, tekan enter, saya klik dan drag ke bawah ya, saya Ctrl C dan saya Ctrl V di sini, saya paste value saja ya. Ya, saat kita ganti data yang ada di sumbernya, di hasil filternya pun juga mengikuti. Nah, akan tetapi saat saya format yang ada di sini, kita coba lihat apakah formatnya juga mengikuti. Saya klik seperti ini, kemudian saya klik pada tab home, saya beri pemisah ribuan di sini ya. Nah, di sini sudah muncul pemisah ribuan, akan tetapi si filter tidak mengikuti format. Jadi sifat dasar dari si filter ini hanya menampilkan hasil, tidak menyertakan format. Oke ya, jadi di sini sudah terformat ada pemisah ribuannya, di filter tidak mengcover pemformatan. Oke, sebentar saya minum dulu kopinya ya. Mantap, kita lanjut. Jadi untuk melakukan pemformatan kita harus memformat kolom yang ada di sini. Kita format sebagai
pemisah ribuannya seperti ini ya. Jadi saat saya ganti dengan Bali, hasilnya akan mengikuti format sel yang sudah kita lakukan di sini ya. Ini sudah penambahan data dengan tabel sel sudah, apalagi ya. Oh ya, bagaimana jika saya ingin kriterianya 2 Pak? Jadi misal di sini saya ingin Bali ya, ini saya geser dulu Bali, ganti Jatim ya. Saya ingin provinsi dan nama. Nah ini misalnya saya ganti dengan prop, ini nama ya. Misalnya saya ingin di sini provinsi Jatim dengan nama misalnya Monas. Bagaimana Pak untuk memodifikasi si filternya di sini? Jadi filter ternyata juga support untuk hasil berupa boolean. Boolean adalah true or false ya. Jadi untuk menambahkan satu kriteria tambahan atau tidak hanya satu kriteria, jika kita lihat di sini kriterianya adalah salah satu sel saja. Jika kita menginginkan 2 kriteria, kita menggunakan analogi dan ya. Jadi jika kita baca sebenarnya kan kriterianya adalah Jatim, provinsinya Jatim, dan namanya adalah Monas ya. Untuk dan ini kita menggunakan tanda perkalian untuk mengcover si filternya. Jadi saat saya modifikasi yang ada di sini, jika saya menginginkan dua kriteria ya, saya harus menambahkan tanda buka kurung dan tutup kurung. Saya tambahkan buka kurung, kemudian saya ketikkan tanda perkalian ya. Ini adalah kriteria pertama saya dari provinsi, kemudian saya ingin mengambil dari nama. Jadi saya klik pada nama seperti ini ya. Saya buka kurung juga ya di sini ya, di depannya. Nama sama dengan adalah sel yang ada di sini. Tutup kurung ya. Kemudian kita tekan tutup kurung lagi untuk penutup si filternya ya. Tekan enter. Hasilnya adalah seperti ini, menampilkan nama Jatim dan Monas saja. Bagaimana saat saya ganti dengan Heru di sini ya, Heru, tekan enter. Hasilnya sama ya, 10.000 kebetulan sama, kita ganti angkanya misalnya jadi 12.000. Ini aja lah. Oh kebanyakan ya. Seperti ini. Jadi saat saya ganti dengan Monas lagi ya berganti. Saat saya ganti dengan Bali misalnya, apakah ditemukan Bali di sini tidak ada namanya Monas. Jadi saat saya tekan enter, hasilnya adalah calc. Ingat ya, calc adalah hasil saat dimana si filter tidak bisa menemukan datanya. Jadi saya tambahkan parameter ketiga di sini, saya hilangkan buka kurung yang pertama, buka kurung tutup kurung yang terakhir saya hilangkan, kemudian saya tekan koma. Kita akan berada di if empty. Saya tuliskan saja di sini data tidak ditemukan, tutup kurung, tekan enter ya. Hasilnya adalah seperti ini. Saya ganti dengan Jatim ya, ditemukan. Jadi untuk satu data yang memerlukan 2 kriteria, kita manfaatkan tanda perkalian atau tanda asterisk ya. Terus pertanyaan begini, kalau misalnya saya ingin mencari 2 provinsi Pak, gimana Pak? Nah oke ya. Jadi misalnya provinsinya ada 2 di sini sama di sini. Kita coba warnai dulu ya, seperti ini. Kita tuliskan saja misalnya di sini Jatim dan Bali. Bagaimana agar muncul di sini adalah Jatim dan Bali? Oke, jika kita menggunakan asterisk untuk mewakili dan untuk mewakili or atau itu kita menggunakan tanda plus ya. Jadi jika kita baca sebenarnya kan seperti ini. Ini kita hilangkan dulu biar tidak bingung ya. Untuk Monasnya saya hilangkan dulu ya, data tidak ditemukan, atau saya undo aja lah, nggak apa-apa ya. Saya hilangkan aja dulu lah, saya hilangkan. Jadi formula adalah seperti ini, saya hapus dulu dari awal ya. Sama dengan filter, kita blok tabelnya semuanya, kemudian tekan koma, include ini adalah kriterianya ya. Kriterianya adalah 2 sekarang, provinsinya Jatim atau Bali. Jadi menampilkan 2 provinsi. Kita buat sama seperti tadi, buka kurung tutup kurung seperti ini ya. Buka kurung tutup kurung seperti ini. Kemudian kita klik
atau pilih kolom yang akan dijadikan kriteria seperti ini, sama seperti tadi. Pilih sama dengan adalah provinsinya yang pertama, kemudian di belakang tutup kurung kita tambahkan tanda plus seperti ini, buka kurung lagi, sorot pada provinsi lagi, kemudian sama dengan Bali-nya kita klik. Jadi ada dua kriteria ya, seperti ini ya, Jatim dan Bali Jatim atau Bali. Nah, kemudian kita tuliskan data yang parameter yang ketiga, yaitu misalnya tuliskan data tidak ditemukan, kurung ya, enter, hasilnya adalah seperti ini. Bisa menampilkan Bali dan Jatim saja, Jatim atau Bali ya. Jadi saya ganti di sini dengan Jateng, hasilnya pun akan menampilkan yang Jateng. Misalnya Jatim dan Jateng seperti apa ya, Jatim, hasilnya pun juga akan berubah. Oke ya, sepertinya panjang sekali tutorial saya ini, tapi semua daging kayaknya ya, bermanfaat semua. Apalagi ya yang belum saya sampaikan buat rekan-rekan ya. Oh ya, sekarang gini Pak, bagaimana jika saya hanya memerlukan 2 kolom saja? Jika kita lihat tadi di sini filter, kita menuliskan satu formula di sini, hasilnya terspill menjadi 3 kolom, persis seperti tabel yang kita supply. Nah, lantas bagaimana caranya jika saya hanya menginginkan hasilnya adalah nama dan provinsi atau nama dan nilainya saja, jadi hanya 2 kolom saja, saya tidak memerlukan semua kolom untuk ditampilkan. Bagaimana caranya Pak? Nah, sekarang kita buat lagi aja di sini ya, Ctrl C, saya buat di sini, paste, saya tuliskan saja di sini filter. Jadi di sini sedikit lebih advance ya, karena kita menggunakan 2 buah formula, yaitu filter dan choose ya. Kita tulis saja di sini filter, kemudian sama seperti tadi kita mensupply yang pertama adalah si array-nya atau tabelnya, tetapi tabel di sini akan kita modifikasi dengan formula choose. Jadi kita tuliskan saja di sini choose ya, choose. Jika kita menginginkan 2 kolom, kita tulis saja di sini curly braces di sini atau kurung kurawal, kemudian kita ketikkan 1 2 seperti ini, kurung kurawal lagi, kemudian koma, baru kita klik dan blok pada datanya. Misalnya data pertama adalah Bali di sini, kemudian data kedua adalah nilai. Jadi kita hanya mengambil dua kolom ya, saya tidak mengambil kolom nama. Kemudian kita tutup kurung ya. Ini adalah tabelnya. Jadi untuk choose 1 2 tabel provinsi dan tabel nilai ini adalah wakil dari si array tadi di sini ya. Tanda di sini yang masih bold adalah si array di sini ya. Jadi kita belum menggunakan include-nya di sini. Jadi untuk menggunakan include atau kriterianya kita tekan koma ya. Kita sudah berpindah di include sekarang ya. Sama seperti tadi, kita ambil kriterianya adalah di provinsi misalnya ya, karena saya ingin mengambil di sini adalah provinsi, saya klik dan blok untuk kolom provinsinya ya. Kemudian kita tuliskan sama dengan ya, ini provinsi sama dengan, kita klik pada Jateng di sini. Kemudian kita tambahkan saja sekaligus untuk jika data tidak ditemukan ya, tulis saja di sini data tidak ditemukan, kurung enter ya. Hasilnya adalah seperti ini, hanya akan ditampilkan 2 buah kolom, jadi tidak cover untuk kolom nama. Oke ya, jadi jika saya tulis di sini, bedakan hasilnya ya jika kita menggunakan formula filter biasa. Filter, blok tabelnya, kemudian filter, blok tabelnya, koma, kemudian kriterianya, koma, sama dengan adalah Jateng misalnya ya. Kemudian data tidak ditemukan, enter ya. Tanda di sini kolom nama pun juga ikut masuk di hasilnya, jadi persis 3 kolom. Jadi untuk mengambil keseluruhan data kita bisa menggunakan formula filter yang seperti biasa. Tetapi jika kita menginginkan hanya 2 kolom atau spesifik kolom yang akan kita ambil, kita bisa manfaatkan filter dan
cus di sini. Oke, sepertinya sudah saya share semua untuk apa yang saya ketahui. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa mengikuti ya, dan bisa mengolah data dengan menggunakan formula filter di sini. Di tempat kerja mungkin akan bervariasi ya untuk penggunaan filter ini, bisa digabung dengan beberapa formula yang lain, akan tetapi dasar-dasar dari formula filter sudah saya sampaikan di sini. Baik, demikian tutorial kali ini. Sudah panjang lebar saya menyampaikan ya. Saya lihat dulu, oh sudah 35 menit, ini lumayan saya mengobrol dan kopi saya sudah mulai dingin ya. Jadi terima kasih buat waktu rekan-rekan yang sudah mampir di channel YouTube saya. Jika memang merasa channel YouTube saya ini bermanfaat dan berguna untuk pembelajaran rekan-rekan, silahkan klik tombol subscribe, klik tombol like. Jika rekan-rekan ingin men-share pun juga tidak masalah, share sebanyak-banyaknya apa yang sudah saya sampaikan. Semakin banyak ilmu kita share, akan semakin berkembang ilmu yang ada ya, dan pahalanya juga akan terus mengalir ya rekan-rekan ya. Oke, tetap semangat dan belajar dengan Excel, bermain-main data, bermain-main dengan formula yang insya Allah akan bermanfaat untuk memudahkan pekerjaan kita. Baik, demikian tutorial kali ini rekan-rekan. Bertemu kembali dengan saya Rumunas Prasetyo di tutorial yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk kritikan, masukan, dan hujatan silahkan ditulis saja di kolom komentar di video tutorial saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan.